Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha ilaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ingkila jikalau ditanya huwa nashun, adapun itu yakni menambah 20 kepada 80 dalam soal hukuman qadhaf adalah nasah diwujubil iktisari ala tsamanina, karena wajibnya menyukupkan atas 80. Lianna ijabat samanina mani'un minaz ziyadati, karena mewajibkan 80 itu menjadi mani, penghalang dari adanya tambahan. Ayatnya fajliduhum samanina jaldatan, deralah mereka sebanyak 80 kali dera. Samanina ini dalam usul fikih namanya adat bilangan. Dikatakan 80 artinya bukan 70, bukan 90, bukan 100 kan. Kalau ditambah 20 kan berarti menasah kepada yang 80. Kulna kita menjawab laisa man'uz ziyadati bi tariqil mantuq. Tidak ada apa larangan menambah itu melalui mantuq. Bal bi tariqil mafhumi, melainkan melalui mafhum. Mantuq artinya hukum yang tersurat. Mafhum itu hukum yang tersirat. Wala yaquluna, dan tidak mengatakan bihi dengan mafhum. Wala yaquluna, dan tidak mengatakan mereka Hanafiyah bihi dengan mafhum. Yang dimaksud mafhum di sini mafhum mukhalafah. Wala naqulu bihi hahuna, dan kami pun golongan Syafi'iyah tidak mengatakan dengan mafhum mukhalafah hahuna di sini. Tidak bolehnya menambah 20 kepada 80 itu kan diperoleh dari mafhum, bukan dari mantuq. Artinya di dalam ayat itu tidak ada kalimat yang melarang menambah 20 atas 80. Karena ayatnya fajliduhum samanina jaldatan. Kalau ada larangan menambah 20, maka itu tidak dipahami dari mantuk, dari ibaratnya an-nas, melainkan diambil dari mafhum mukhalafah. Deralah mereka 80, mafhum mukhalafahnya tak boleh lebih dari 80 kan. Itu diambil dari mafhum mukhalafah. Sementara ulama Hanafiyah itu tidak mengakui mafhum mukhalafah. Demikian pula kami Syafi'iyah dalam konteks ini tidak mengakui mafhum mukhalafah. Ada hadis mengatakan matlul ghani dzulmun. Menunda-nundanya orang yang mampu itu adalah kezaliman. Orang punya hutang, sudah sampai waktunya membayar, dia tidak membayar. Kalau dia mampu, itu kezaliman. Matlul ghani dzulmun. Hadis ini mengandung dua arti. Arti yang pertama diambil dari mantuknya. Arti mantuk, yakni arti tersurat. Yakni bahwa orang yang menunda-nunda hutang padahal dia mampu itu haram. Yang kedua, makna yang diperoleh dari mafhum mukhalafahnya. Apa mafhum mukhalafahnya? Orang yang menunda-nunda hutang sementara dia tidak mampu membayar, ya tidak haram itu. Deralah mereka 80, mafhum mukhalafahnya tak boleh lebih.
Tak bolehnya lebih itu bukan arti tersurat tapi tersirat. Sementara ulama Hanafiyah tidak mengakui mafhum mukhalafah, kami juga dalam konteks ini tidak mengakui mafhum mukhalafah. Bal raf'ul mafhumi kataksisin umumi. Cuma raf'ul mafhumi kataksisin umumi. Kemudian adapun menghapus mafhum itu sama dengan mengtaksis umum. Fa'innahu sesungguhnya taksisul umum raf'u ba'di muqtadal lafzi adalah menghapus sebagian kehendak lafaz. Fayajuz maka boleh apa raf'u taksisul umum bi khabaril wahidi dengan hadis ahad. Dalam Al-Quran dikatakan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in tarokan khairanil wasiyatu lil walidaini dan seterusnya. Intinya apabila kamu itu merasa akan mati, kamu wajib berwasiat. Ini kan umum. Kemudian ada hadis mengatakan la wasiyata liwarisin. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. La wasiyata liwarisin ini adalah hadis dan hadisnya hadis ahad. Perawinya orang per orang. Hadis ini membatasi keumumannya ayat kutiba alaikum itu. Itu namanya taksisun umum bi khabaril wahid. Taksisun umum bi khabaril wahid itu boleh. Sedangkan menghapus mafhum hukumnya sama dengan taksisun umum. Kalau misalnya dari fajriduhum samanina jaldatan difahami bahwa lebih dari 80 itu tak boleh, maka mafhum di situ bisa dihapus. Menghapus mafhum sama dengan mentaksis keumuman ayat dengan khabar wahid. Tumma kemudian innama yastaqimu hadza hanya saja lurus atau tepat apa hal ini kalau mempersoalkan mafhum itu baru tepat lau sabata andai kata terbukti annahu apa sesungguhnya warada hukmul mafhumi wastaqarra datang apa hukum mafhum dan menjadi ketetapan apa hukum mafhum. Tsumma waradat tawribu ba'dahu kemudian datang apa tawrib pengasingan ba'dahu sesudah wurudu hukmil mafhum wastiqrari. Ini kembali kepada contoh hukuman deras 100 kali kepada orang yang zina muhsan. Ayatnya mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Deralah mereka yang berzina 100 kali dera. Kalau diambil mafhum mukhalafahnya ya tidak boleh lebih. Hukuman zina tak boleh lebih dari itu. Kalau hukum mafhum itu sudah menjadi ketetapan, kemudian datang hadis yang mengandung tambahan hukuman yakni pengasingan, itu baru hal itu bisa dipersoalkan. Wa hadza la sabila ila ma'rifatihi adapun hal ini ialah tidak ada jalan untuk mengetahui hadza. Apa betul mafhum mukhalafah dari fajriduhum deralah mereka berdua 100 kali dera dan kemudian tak boleh lebih dari itu hukuman zina. Apakah betul sudah menjadi ketetapan baru setelah itu datang hadis yang menambah hukuman pengasingan? Ini kita tidak punya jalan untuk mengetahui seperti itu. Bala'an lahu bahkan jangan-jangan atau mungkin tawrib ya.
pengasingan itu warada adalah datang bayanan sebagai penjelasan diisqatin mafhumi untuk menggugurkan mafhum muttasilan bihi halai bersambung bertemu apa taurib bihi dengan mafhum au qariban minhu atau dekat minhu dari mafhum. Boleh jadi hukuman pengasingan itu sebagai penjelasan terhadap penghapusan mafhum. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Deralah mereka 100 kali dera. Mafhum mukhalafahnya tidak boleh hukuman zina lebih dari itu. Kalau kemudian ada hadis yang berbunyi tauribu amin, jangan-jangan itu memang untuk menghapus mafhum mukhalafah tadi. Untuk menjelaskan bahwa lebih dari 100 itu tidak boleh. Ada kemungkinan itu untuk menjelaskan, untuk menghapus mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafahnya 100 kali dera. Fa'ingkila jikalau ditanya at-tafsiku waraddus syahadati yata'allaku bisamanina. Adapun pengfasikan menyatakan fasik dan ditolaknya kesaksian adalah berkaitan dengan 80 kali dera. Fa in zida 'alaiha jikalau ditambah 'alaiha apa 80 zala ta'alluquhu maka hilang apa ta'alluqnya tafsik dan raddus syahadah biha dengan samanin. Bunyi ayatnya tentang hadul qadab. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang menuduh zina kepada orang-orang yang tak terbukti terzina, konsekuensinya ada 3. Pertama, mereka didera 80 kali dera. Yang kedua, kesaksian mereka tidak bisa diterima. Yang ketiga, mereka dinyatakan fasik. Kalau ada pertanyaan seperti ini, menyatakan fasik dan ditolaknya kesaksian, itu berkaitan dengan had 80. Kalau 80-nya itu ditambah, kan berarti tafsik dan dikembalikannya syahadah tidak lagi berkaitan dengan samanin. Pernyataan fasik dan ditolaknya kesaksian itu kan berkaitan dengan samanin 80. Kalau hukuman 80 itu ditambah, kan berarti pernyataan fasik dan ditolaknya kesaksian tidak bertakluk lagi dengan samanin. Kulna kita menjawab, yata'annaku at-tafsiku waraddus syahadati bil qalfi la bil haddi. Berhubungan apa pernyataan fasik, pemfasikan dan ditolaknya kesaksian itu berkaitan dengan qadab, bukan dengan had. Artinya mereka dinyatakan fasik dan ditolak kesaksiannya ya karena mereka melakukan qadhaf, menuduh zina, tidak berkaitan dengan hukuman qadhaf. Karena mereka melakukan qadhaf, maka ditolak kesaksiannya dan mereka dinyatakan fasik.
bukan begini. Oleh karena mereka dihukum 80 kali, maka mereka dinyatakan fasik dan ditolak kesaksiannya. Bukan itu. Walau salamna, andai kata kalaupun kita taslim menerima bahwa tafsik dan raddus syahada berkaitan dengan had, lakana dzada hakka hukman tabi'an lil haddi la maksud. Kalaupun kita mau taslim bahwa kefasikan dan ditolaknya kesaksian berkaitan dengan had, lakana dzalika niscaya ada apa hal itu hukman tabi'an lil haddi adalah hukum yang tabi kepada had, la maksudan bukan menjadi tujuan. Tafsik dan raddus syahada menjadi tabi'nya had. Dari had muncullah tafsik dan muncullah dikembalikannya syahadah. Wakanah dan ada apa hal itu kahilin nikahi adalah sama dengan halalnya nikah ba'dang qidai arba'ati ashhurin wa ashrin, setelah lepasnya masa 4 bulan 10 hari min iddatil wafati, dari iddah wafat. Perempuan yang ditinggal mati itu iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kalau sudah berlalu masa 4 bulan 10 hari, lepaslah iddah. Perkara setelah itu mau kawin atau tidak, itu tabi, itu bukan tujuan kan. Dan dengan berakhirnya masa iddah, perempuan itu boleh kawin lagi. Itu kan tabinya lepasnya masa iddah. Dengan berakhirnya masa 8 bulan 10 hari, lepaslah iddah. Konsekuensinya dia boleh kawin. Mau kawin atau tidak terserah, itu bukan maksudun tapi tabi. Wa tasarrufus syar'i fil iddati, adapun kebijakan syara dalam soal iddah, biraddiha dengan mengembalikan iddah min haulin dari masa setahun ila arba'ati ashhurin wa ashrin kepada 4 bulan 10 hari, laisa adalah tidak ada apa tasarrufus syar'i, tasarrufan fi izadat fi ibahatin nikahi adalah kebijakan dalam membolehkan nikah. Bal fi nafsil iddati, melainkan itu kebijakan pada iddah itu sendiri. Asalnya iddah wafat itu kan setahun. Kemudian dimansuh diganti dengan 4 bulan 10 hari. Kebijakan syari dengan mengubah iddah wafat dari 1 tahun kepada 4 bulan 10 hari, itu bukan kebijakan terkait dengan nikah, tapi kebijakan dalam iddah itu sendiri. Fa'ingkila jikalau ditanya, falau amaru bis sholati mutlaqan, jikalau syara memerintahkan sholat secara mutlak, thumma zida syartut taharati, kemudian ditambah apa syarat taharat, fahal huwa nashun, apakah itu nasah? Semula syara hanya memerintahkan sholat, tidak ada embel-embel harus taharah. Berarti sholat bisa dilakukan wudu atau tanpa wudu. Tapi kemudian ditambah ada persyaratan harus punya wudu. Apakah itu nasah? Kulna, kita menjawab na'am, betul. Itu nasah. Kenapa nasah? Li'annahu kana hukmul awwali ijza' as-salati biwairi taharatin. Karena sesungguhnya ada apa hukum yang pertama adalah cukupnya sholat dengan tanpa taharah. Semula sholat itu bisa tanpa taharah. Konusikho ijza'uha, kemudian dinasah apa mencukupinya sholat tanpa taharah.
Wa umira bisalatin ma'a taharatin, dan diperintahkan sholat dengan taharah. Jadi bolehnya cukupnya sholat tanpa taharah itu dimansuh dengan perintah sholat dengan taharah. Wa in qila wallahu alam al-Fatihah.